Halo halo, jadi aku udah baca tentang mumi ini dari lama banget ya. Kemarin baca di internet jadinya pengen bahas ini deh. Namanya La Doncella, diperkirakan meninggal di Gunung Yuyayako 500 tahun lalu. Lihat kan, dia duduk begini, badan dan pakaian masih lengkap. Entah kenapa, bayanganku sih kasihan banget ya anak ini ditinggalin sendiri di gunung dan itu sebagai persembahan. Pada tahun 1999, arkeolog dan antropolog Amerika Dr. Johan Reinhardt bersama timnya dari Universitas Cuyo dan juga National Geographic Society melakukan ekspedisi ke Gunung Yuyayako tadi. Sebuah gunung berapi setinggi 6.739 meter di perbatasan antara Argentina dan Chile. Di puncak gunung ini mereka menemukan salah satu situs pengorbanan Inka tertinggi di dunia, dan di dalamnya ada 3 jasad anak-anak yang masih utuh secara alami setelah lebih dari 500 tahun terkubur di salju abadi. Kalau di Indonesia, salju abadi itu ada di Gunung Jayawijaya di Papua ya. Ketiga anak ini pertama diberi nama La Doncella. Gadis berusia sekitar 13 tahun ditemukan duduk bersila dengan wajah tenang mengenakan pakaian bangsawan Inka dan hiasan kepala dari bulu. Yang kedua adalah La Niña del Rayo, anak perempuan berusia sekitar 4-5 tahun yang makamnya pernah tersambar petir sehingga menyebabkan rongga terbakar di dananya. Namun organ dalamnya tetap terjaga. Kemudian yang terakhir adalah anak laki-laki sekitar 5 tahun dimakamkan dengan tunik, kemudian pakaian tambahan, dan juga patung persembahan dari kerang spondylus dan emas. Ketiganya adalah korban dalam ritual pengorbanan paling suci dalam budaya Inka yang dinamakan Capacocha. Apa itu ritual Capacocha? Capacocha adalah ritual persembahan anak-anak kepada para dewa pegunungan, dilakukan dalam keadaan sadar secara spiritual namun damai. Anak-anak yang dikorbankan dipilih karena dianggap sebagai anak-anak yang terbaik ya, yaitu sehat, murni, dan dari keluarga bangsawan. Mereka menjalani masa persiapan berbulan-bulan. Pola makan mereka berubah dari makanan sederhana menjadi makanan mewah seperti jagung dan daging lama. Dalam minggu-minggu terakhir mereka diberi alkohol dan daun koka, yaitu untuk menenangkan diri secara psikologis sebelum kematian. Bagi masyarakat Inka, pengorbanan ini adalah pengorbanan tertinggi ya, kehormatan paling tinggi baik bagi sang anak maupun keluarga yang menghadiahkannya kepada para dewa. Mengapa pengorbanan dilakukan di puncak gunung? Karena bangsa Inka percaya bahwa gunung adalah tempat bersemayamnya para dewa. Maka persembahan yang paling mulia hanya layak dilakukan di tempat yang paling tinggi. Dalam waktu hanya sekitar 60 tahun, yaitu antara tahun 1470 hingga 1532 Masehi, mereka membangun struktur batu di hampir 100 gunung dengan ketinggian 5.200 sampai 6.700 meter, yaitu menyebar di sepanjang 2.000 mil pegunungan Andes. Nah, bagaimana sih tubuh mereka bisa terawetkan secara sempurna? Ternyata, kondisi ekstrim di Andes menciptakan lingkungan alami untuk mumi beku terbaik di dunia. Hal ini juga karena, pertama ya, suhu di bawah titik beku sepanjang tahun, yaitu suhu konstan di bawah 0 derajat, membuat proses pembusukan berhenti total dan langsung membekukan jaringan tubuh. Yang kedua adalah, udara sangat kering dan bertekanan rendah. Jadi di ketinggian 6.700 meter, udara itu sangat tipis ya. Tekanan udara dan kadar oksigen rendah, dan ini memperlambat proses pembusukan dan mengurangi pertumbuhan mikroorganisme. Kemudian yang ketiga adalah abu vulkanik alami. Abu dari aktivitas vulkanik sekitar Yuyayako bertindak sebagai pengawet alami, yaitu menghambat pertumbuhan bakteri, menyerap racun, dan menjaga kelembapan di sekitar tubuh. Kemudian yang terakhir adalah penguburan cepat dan posisi tertutup. Anak-anak ini ternyata dimakamkan segera setelah dikorbankan dalam posisi duduk, dibungkus kain, dan dimasukkan ke ruang batu kecil.
Tanah yang membeku di sekitar tubuh menciptakan penghalang uap atau vapor barrier yang mencegah udara lembab luar masuk dan mempercepat proses pembekuan. Hasilnya adalah organ tubuh seperti jantung, otak, dan paru-paru tetap terjaga. Bahkan ya, ekspresi wajah La Doncella masih terlihat jelas, yaitu diam, damai, dan abadi. Penemuan Johann Reinhardt ini bukan sekedar arkeologi ya, tetapi jendela ke dalam kepercayaan terdalam bangsa Inka. Temuan ini juga membenarkan catatan para penjelajah Spanyol tentang pengorbanan anak-anak. Oke teman-teman, itu adalah informasi tentang La Doncella. Semoga kamu suka ya, bye-bye.